Jadi pertempuran yang lebih berbahaya ketimbang biasanya. Karena biasa Aero di LL kosong. Ya. Nampaknya dari Konina Power mereka tidak melawan Bigetron, namun melawan tim Indonesia yang lainnya, Aero. Aero betul. Untuk tim BTR yang kosong banget kali ini karena KP pindah. Betul. Pindah dari tim Indo pertama ke tim Indo keduanya kali ini ya. Betul sekali. Namun kita lihat di mana circle-nya mengarah ke area yang cukup kosong, Bang Flo. Betul, itu lawan arah dengan arah pesawat. Kita bakal penumpukan mungkin di daerah HDP, Minas Generalis juga Impala ya, dimana harusnya tim-tim itu numpuk daerah Junkyard HDP. Itu banyak open field, banyak pegunungan. Itu bakal numpuk di bagian-bagian situ di gudang-gudangnya. Bisa dikatakan ini menjadi balapan cepet-cepetan masuk ke dalam circle atau cepet-cepetan menuju ke arah ujung-ujung circle di area El Azhar. Betul, BTR punya pilihan nih. BTR mau cepet-cepetan gerak mengingat dia turun duluan, atau dia mau main sabar. Dia main sabar, dia tunggu dulu yang lain masuk, nanti baru masuk ke circle ketiga keempat. Ya, kalau kita lihat nampaknya dari mapnya PW88 juga dari Paraboy sudah menggunakan mobilnya untuk menuju ke area circle ke arah tengahnya. Iya, itu langsung ke Minas Generalis, tempat looting utamanya. Sedangkan Order G di daerah luar Labanita, King ya, dia lagi ngambil mobil juga. Ini memang Envy ya. Cara main mereka itu adalah turun dari mobil. Betul. Karena kalau di Miramar, enaknya apa? Mobil tuh udah tahu bakal spawn di mana, area titik di mana. Ada kemungkinan besar, ada kemungkinan kecil, dan juga ada yang pasti nge-spawn di mana. Ada yang pasti gitu ya. Ada pasti. Seperti di Rangel gitu. Rangel betul. Itu juga ada kayak seperti di Rozok. Itu kan ada garasi. Ya. Di luar garasi ada rumah lagi tuh yang compound. Benar-benar. Itu pasti ada bagi nge-spawn. Pasti ada bagi nge-spawn situ. Di pertigaan juga pasti ada mobil nge-spawn. Ya betul. Seperti kalau kita ngomongin di area garasinya itu nggak cuma di Rozok aja, Yasnaya juga ada, sudah pasti di sana. Pochinki juga ada, udah pasti di sana juga mobil. Betul. Emang ada kalau di Miramar juga Irengel ada mobil-mobil yang pasti nge-spawn. Makanya ada beberapa tim yang kalau di awal itu turunnya jauh-jauhan. Ya. Nyari kendaraan. Untuk memuluskan rotasi nanti di mid game-nya atau menuju late game biar jadiin forting juga. Betul. Tapi kita bakal lihat juga dari tim FUT ya. Mereka juga sedang looting dengan cukup nyaman. San Martin tidak mendapat perlawanan di jarak dekat mereka. Dan gedung-gedung tertinggi sudah dikontrol oleh mereka. Harusnya lampu yang dekat dengan mereka adalah PW88 di daerah HDP. Ya betul sekali, namun kita masih melihat kali ini di arah San Martin dari seorang Solke masih terus ngacir saja dengan baginya. Di sebelah kiri tadi ada satu pemain dari PW88, namun kali ini kita saksikan di mana langsung di spray begitu saja dengan M4. Belum ada peluru yang masuk ke arah Solke. Betul, belum ada peluru yang masuk, tapi kita bakal ada seorang ACE memiliki informasi bahwa ada orang yang mengambil compound tersebut ya. Bakal langsung dikunci juga oleh seorang ACE dan bakal jadi kabar ke teman-temannya ada orang di compound sini. Ini pasti compound udah punya nama juga mereka. Ya. Karena ini compound dekat dengan area HDP. Pasti mereka udah punya call out ataupun nama untuk compound tersebut. Karena biasa gitu, pro player punya sebut-sebutan untuk compound-compound tertentu. Ya, betul. Tempat ini misalnya kayak ini cekungannya BTR, ya, tempat itu rumahnya di mana gitu. Itu juga yang memuluskan mungkin informasi atau memuluskan komunikasi dalam in-game-nya ya. Nggak cuma itu, rumah-rumah juga misalnya kayak rumah Spider-Man gitu. Betul. Atau nggak rumah nenek yang selantai. Nah, gitu benar-benar rumah nenek itu juga sering banget tuh di komunitas juga sebutnya kayak gitu juga. Betul, karena kalau misalnya dalam keadaan genting gitu kan, ada dua rumah sama kiri depanan bentuknya sama. Ini rumah yang mana? Oh, rumah yang oranye yang kiri, kelamaan gitu kan. Rumah Spider-Man lantai 3. Semua tahu nembaknya kemana. Itu penyebutan gedung-gedung gitu kan, dan biasanya juga kadang berdasarkan warna, apart merah gitu ya. Apart merah, apart biru gitu kan. Tapi apart yang merah yang mana? Kalau misalnya lagi di daerah biasanya misalnya yang tengah gitu kan. Nah, itu pasti ada sebutan khusus di mana tim itu minimal di kota dia itu punya call out untuk semua gedung dan semua area di kotanya dia. Iya, Kayak Pochinki kan. Ya, kompleknya mana? Komplek segitiga, tahu yang mana. Iya betul, dan kita saksikan nampaknya kali ini kembali dari FUT akan berdekatan dengan PW88, namun belum terjadi fight juga. Nampaknya di awal-awal game sudah banyak tim yang berdekatan, namun balik lagi fight yang benar-benar 4 lawan 4 belum terlihat dan belum terjadi di awal-awal game kali ini. Betul, belum ada fight yang terlalu besar ya, baru ada spray down, beberapa tapping berusaha untuk menculik orang, tapi nggak ada yang sampai benar-benar full fight di awal-awal kali ini. Pembagian cukup merata, kendaraan juga cukup merata, tidak ada yang sampai gambling mencari kendaraan-kendaraan tambahan. Ya, namanya kita saksikan dari seorang Lutz kali ini dari tim Footballis masih terus melanjutkan perjalanannya untuk melakukan rotasi. Sendirian saja dia mungkin menjadi palang pintu, menjadi scouter untuk membuka jalan-jalan dari teman-temannya. Namun di sisi lain ini dia perwakilan dari Indonesia Aero Wolf yang masih kita harapkan permainannya di hari ini untuk bisa menampilkan yang sangat-sangat maksimal, karena mengingat mereka tidak akan bermain di Super Weekend yang kedua sehingga mereka harus bisa mengumpulkan poin yang cukup banyak di hari ini.
Betul. Tapi kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Aero ya, dengan pergerakan mereka dari RLL tidak diganggu sama sekali. Harusnya nggak beda-beda jauh banget dengan pergerakan mereka dari Minas kali ini ya. Tapi ngomong-ngomong pergerakannya mulus, tampaknya dari tim Envy sudah mengunci juga pergerakan dari tim PW88 yang berada di Graveyard. Ya betul sekali, nampaknya dari PW88 akan coba mendapatkan lawan yang lainnya, yaitu dari tim Nova kali ini dari Jimmy yang menggunakan mininya di sebuah bukit nampaknya tadi untuk memantau keberadaan dari pemain-pemain PW88, di mana ada seorang Ice juga di atas sebuah atap compound kali ini. Iya, kita bakal dari tim PW88 tampaknya juga lagi muter-muter. Tapi di lain sisi iShots terpegang satu korban tambahan lagi di daerah water treatment WT. Dan langsung di-secure juga di HBD kayaknya sih itu. Ya. Kita bawa di HBD sih. Ya karena ada bagi juga, berarti dia tadi sedang melakukan rotasi, langsung di take down begitu saja di HBD oleh seorang iShot dan langsung dipulangkan satu player tadi, kalau nggak salah dari tim X ya, Fates. Dan kita saksikan kali ini kembali dari benar sekali dari tim Execute, nampaknya akan coba membalas tadi satu pemain yang sudah diculik seorang Fate, akan coba dibalas oleh seorang Switch kali ini mencari kill ke arah depan, ke arah seorang Rex, namun Rex justru bisa membalas dan memberikan damage ke arah satu pemain dari tim Execute. Betul. Kita bakal dari tim Execute kali ini bakal langsung kembali regroup ya setelah satu anggota mereka cukup ke take down dan lumayan terkikis juga nyawanya member lainnya. Mereka nggak mau resiko lagi, nggak mau sampai kehilangan member ataupun kendaraan lagi ya. Kita bakal jadi pukulan yang keras karena dengan 3 member itu minimal banget untuk make play. Ya, betul sekali, karena sedari awal kita juga sudah bahas memang kuantitas juga sangat-sangat dibutuhkan dalam bermain PUBG Mobile teman-teman semuanya, karena setup dengan 2 orang saja itu pasti akan menyulitkan untuk masuk ke mid gamenya dan juga ke late game nanti. Setidaknya minimalnya adalah 3 orang. Seperti saat Bigetron bisa mendapatkan WWCD di match pertama dengan 3 orang tadi. Iya, kita bakal juga dari tim BTR ya. Baru ngomongin langsung muncul juga sedang rotasi menuju ke bagian arah luarnya LL, bertemu dengan tim Aero, tapi harusnya nggak terlalu fight berat sih, mengingat jaraknya cukup jauh. AK juga bukan tembakan terbaik untuk jarak jauh ya. Tanpa scope, dan harusnya BTR kembali mengambil rumah-rumah yang mereka sering ngambil nih di PMPL ataupun di PMWL waktu itu ya. Ya betul sekali, nampaknya berada di sebuah rumah dewa kali ini Bigetron. Sementara itu dari tim KP Konina Power berada di sebuah bukit juga, akan coba memantau keberadaan dari pemain-pemain Bigetron, seorang White. Iya, Black White itu ya. Iya betul. Bukan Black warna lain yang lainnya. Ya bukan, itu Black benar. Tapi Blacknya itu A-nya kebalik, pakai V. Mungkin nickname yang dibuat pas SMA kali. Kayaknya. Kok bisa pas SMA, kenapa coba? SMP. Oh SMP. Kalau waktu SMP SD kan biasanya kita kan zaman-zamannya alay banget tuh. Bener. Gue dulu pakai nama ini, pakai huruf-huruf kebalik, pakai angka-angka kan. Ya. Udah SMA gitu biasanya ganti nama. Yang A-nya pakai 4 ya. Pakai 4 atau enggak pakai A-nya kebalik, bener kayak dia juga dulu gua. A-nya kebalik juga ada yang kayak gini. Ada, atau enggak pakai ini yang kayak I-nya ada 2 titik di atasnya. Iya bener, I-nya ada 2. Iya. Langsung sayang ganti udah nama. dari lama ya kan. Apa? Tapi sayang udah dari lama. Tapi enggak, gua waktu SMA ganti gua. Udah mulai sadar ya. Udah, wah ini kayak perlu ganti sih, perlu simpel sih. Gitu. Betul. Gak nyesel sih gue ganti sih. Oke. Meskipun sekarang udah masuk dunia kerja gitu, gue mikir alay juga nama gue ya. Mau ganti juga nih gue. Tapi memang kan fase hidup kan kayak gitu Bang Flo. Dari anak-anak, remaja, alay, baru dewasa. Betul. Harus lewatin alay dulu. Harus zaman alay ya. Iya. Kalau enggak seru ya. Enggak seru. Aduh, tapi seru juga ya kalau kita pikir-pikir. Dulu kan orang tuh pakai nama kan yang kayak angka-angka apa. Sekarang kalau makin kesini ya, kalau gue lihat banyak banget juga orang yang suka pakai nama tuh nickname sendiri. Nickname sendiri, benar. Banyak, udah mulai ngetren gitu nama-nama tuh nickname sendiri atau enggak singkatan dari nickname sendiri. Ya. Kayak lu gitu kan. Ya benar. Tanskui kan dari nama lu sendiri. Gak terlalu jauh dari nama aslinya gitu. Itu udah mulai banyak tuh ya, orang yang kayak gabung-gabungin nama dia atau enggak menggunakan bagian dari nama dia sebagai nickname-nya. Iya betul sekali. Namun nampaknya kalau kita lihat kali ini masih belum juga banyak fight yang terjadi di area-area Miramar. Walaupun sudah banyak yang berdekatan Bang Flo, namun masih memantau saja, memberikan informasi saja, karena memang informasi adalah kunci dalam bermain PUBG Mobile. Betul. Tapi itu bakal dari tim RQ ya, mereka juga sedang mengintip ke tim P88. Harusnya P88 juga tahu ada RQ, karena tadi Korpai sempat ngumpet di balik tembok menghadap ke D2E, tapi nggak ada tembak. Sama-sama nahan informasi, sama-sama nge-hold terlebih dahulu, dan nggak ada apapun yang diperoleh tembak jarak segitu. Kenok ya udah, kita mau diapain juga, buang peluru dan kasih informasi. Ya.
Karena balik lagi peluru juga harus dipertimbangkan karena ini baru memasuki bisa dikatakan early game, bahkan belum ada tim yang dipulangkan sehingga kalau sampai kehabisan peluru untuk masuk ke late game-nya nanti itu sangat berbahaya karena bisa dikatakan late game barbarnya malah di situ gitu. Itu Butuh dia. banyak pelurunya di situ. Dan satu skill set ya yang diperlukan untuk bermain di tengah circle, gaya-gaya main tengah circle nge-defend, itu adalah penggunaan peluru yang efektif. Oke. Karena ketika kita di tengah circle, kita ngebunuh orang pun, kita nge-end orang, itu nggak bisa nge-looting. Nggak bakal kita keluar dari rumah kita ke jalan tengah raya gitu kan, Ya. ngambil looting orang. Jadi memang peluru itu harus dipertimbangkan banget. Harus tahu kapan nembak, seberapa banyak kita nembak, dan setiap tembakan tuh harus kena, tapping harus kena. Ya. Benar-benar harus komit gitu, komit untuk ke take down lawannya. Jangan sampai kita ngebuang peluru, di mana saat kita ngebuang peluru kita nggak bisa untuk melakukan looting karena kita ada di tengah-tengah circle. Berbeda Betul. dengan kalau kita bermain di ujung, mungkin kita bisa sapu bersih sambil looting maju lagi, sambil looting maju lagi. Namun saat ini Itu Bigetron dia. nampaknya Ryzen bisa men-take down satu orang dari Bluebeast. Ada dua orang lagi yang sedang melakukan rotasi. Turun saja dari sebuah tayonya, sudah terkena tembakan juga dari seorang Ryzen. Nampaknya akan coba disambut oleh Zuxi dan juga pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Betul, tapi kita bakal dari Microboy akan tertumbangkan oleh tim BB. Lemparan bom tidak menumbangkan Microboy kembali, tapi dari Zuxi bakal coba menjaga si di lini depannya. Lemparan bom tepat di sebelah Zuxi, tapi dari jarak jauh Hazelnut tapping dengan RDS juga Mini menumbangkan pemain dari tim BB. Ryzen maju ke depan, men-secure kill-nya dan men-secure poin-poin tambahan bagi tim BTR. Dari seorang Luxi bakal coba menyelamatkan temannya yang lagi jatuh. Ryzen dengan posisi flanking dia benar-benar ngerusakin pertahanan juga penyerangan dari tim BB. Ya, benar. Rusak sama Ryzen seorang diri. Benar sekali, di mana Bluebeast tadi sedang melakukan setup untuk melakukan push ke arah Bigetron. Dikagetkan mereka dengan keberadaan seorang Ryzen yang tiba-tiba ada di luar compound tersebut. Namun kali ini kita saksikan dari tim Bluebeast masih terus akan coba melakukan setup smoke terlebih dahulu untuk menyelamatkan teman-temannya. Betul, tampak Ryzen nggak punya informasi di mana tim BB. Setahu tadi Ryzen ditandain dia sama temen yang kenok deh. Temennya kan ada kenok tuh. Ya. Ditandain sama temennya. Itu di end tuh. Betul yang udah sekali. kenok. Dia itu ditandain di sini langsung dihajar. Aero pun nggak pakai lama. Dia tahu nih lini belakangnya lagi rame, udah mulai numpuk. Langsung maju ke depan men-secure compound di dalam circle daerah Minas. Itu di luarnya Minas dikit itu ada, kalau nggak salah deket junkyard rumahnya. Nah, BTR tanpa berlama-lama langsung menyapu bersih tim BB, dan what a nice play dari tim Bigetron. Betul sekali, namun belum selesai fight. Di sana ada fight yang lainnya lagi dari tim Nova, di mana akan berhadapan dengan Footballist. Ada bala bantuan juga, loot dan lain-lainnya akan coba turun kali ini dari sebuah tayonya, akan melakukan push ke arah gudang yang dikuasai oleh tim Nova. Melemparkan sebuah granat ke arah depan tadi karena kita lihat di kokang, dan benar sekali sudah dilemparkan masuk ke dalam. Ketahan pintu. Mantul granatnya. Mantap betul. Macan tutul. Dan kita bakal lihat dari tim Envy, lempar bom kembali jarak jauh dilontarkan. Kembang api depan mukanya FUT menjadi satu tontonan yang asik ya bagi tim Footballist kali ini, tapi cukup berbahaya juga depan muka mereka persis. Tampaknya dari tim Envy lagi berusaha untuk coba nge-end anggota yang knock, tapi dari tim Footballist juga lagi ngejaga jendela. Lu nongol, tukeran kita, trading jadinya. Ya, Dan dari betul tim sekali. Envy juga perlu berhati-hati. Di belakang mereka ada tim ASL yang tepat di dalam area compound mereka, sampai di Ya. bagian lower ground. Raum nampaknya akan coba diselamatkan oleh seorang Lovazin yang dipilih untuk menjadi tim rescue menyelamatkan seorang Raum. Kali ini akankah berhasil upaya penyelamatan dari seorang Lovazin? Nampaknya berhasil Bang Flo, dan ini akan menjadikan 4 lawan 4 kembali. Betul, ini si Jimmy dikunci tadi sama dua member lainnya. Hmm. Kalau sampai dia berani mau coba nge-end Raum, Jimmy yang dikenok 3-3, itu bisa dipush sama tim Footballist. Jadi kayak saling nahan. Si Jimmy nahan untuk nge-end, si Footballist juga ngirim 2 orang buat ngelokin si Jimmy. Ya, Sampai dia Soke nongol, tadi nampaknya ya. kenokin dia, balikin. Minimal jadi sama-sama nge-revive. Tapi ini bukan pilihan terbaik karena mereka bakal rotasi, dan Jimmy bakal punya free shoot ke arah tim Footballist. Tapi untung aja di Footballist tidak ada kenok dari playernya, hanya sekarat banget itu. Itu benar-benar sekarat banget, dan kita saksikan kali ini Footballist sudah berasap. Di depannya ada kelas digital atletik Bang Flo. Iya, keluar dari kandang macan, masuk ke kandang harimau, keluar dari tempat berbahaya, masuk kembali ke tempat berbahaya. Tim Footballist setelah keluar dari jeratan tim Nova kali ini bertemu dengan lawan yang keras lagi, tim DA yang sudah menunggu di dalam gudang kali ini. Dari Footballist berhati-hati karena di high ground mereka juga ada lawan di belakang. Jadi mereka perlu dengan cepat meng-clear lawan depan mereka dengan secepat-cepatnya. Dan para bom menembakkan satu, what a nice trading oleh tim FUT. Tapi benar saja di trading kali ini hampir knock lagi dari FUT, bakal maju ke depan, bakal coba masuk ke dalam compound. Kali ini langsung nge-prone dari tim DA untuk coba nge-HB diperkirakan dari seorang Solkai. Masuk ke dalam, bertemu dengan 3 lawan, akan coba untuk ke trading atau enggak, masih menahan. Silas dengan Scarlet belum melakukan healing, reposition kembali, dan harusnya bakal di backup oleh anggota DA lainnya. Ya betul sekali, nampaknya dari Solkai juga masih mencari-cari celah di mana keberadaan dari tim DA Selim kali ini. Dengan effortnya juga di mana Solkai sedang melakukan healing terlebih dahulu, akan coba dilempar granat juga ke arah depan oleh satu pemain dari FUT.
Ikan hiu makan tomat, ayo kita lempar granat, dilemparkan namun akan meledak. Udah, Masih nggak kena. Tidak kena ternyata. Betul, kita bakal dari DA, bakal langsung smoke head up juga. Coba ngebutanya pergerakan lawan, tapi kita bakal dari tim FUT langsung coba untuk nge-revive seorang Lovazin. Di lain sisi di kill victim melihat tim RQ mulai kehilangan juga anggota-anggota mereka. Arni tertumbangkan, Chaos dari tim Loops juga tumbang dan Banyak yang kita lakukan. mulai kehilangan anggota-anggota mereka juga. Ini udah di kiri kanan semua sisi map, perebutan compound. Tapi tampak itu bakal dari tim FUT kembali di knock. Langsung dia maju juga tim DA. Sila setengah-setengah berani maju ke depan setelah dia tahu bahwa musuhnya ke-tag. Lumayan low, spray down tapi nggak mendapatkan targetnya yang masuk ke dalam ruangannya. Masih selamat seorang Raum tadi dari jeratan pemain-pemain DA. Nampaknya 2 orang ter-takedown, harus segera diselamatkan. Namun 3 orang ter-takedown bahkan kali ini. Raum menjadi harapan terakhir dari FUT. Akankah bisa menyelamatkan? Dan akhirnya tidak bisa. FUT harus dipulangkan. Berarti ini menjadi kemenangan dari tim DA pertama dari 3 match. Akhirnya dia menang di early game. Itu dia, akhirnya dia menang di early game. Dibilang early banget nggak? Berbeda kali ini, agak mid game lah. Agak mid game, masuk benar. ke mid game kali ini ya. Tapi lain kita bakal tim Aero tampaknya sudah kehilangan 2 member mereka. Better pun sudah masuk dalam low ground di mana mereka ada tim KP dan juga tim PW88. Better perlu berhati-hati ya. Aero dengan 2 member kita doakan bersama juga, kita dukung bersama juga supaya bisa memaksimalkan game Miramar kali ini. Ya, betul sekali, nampaknya Ryzen bisa mendapatkan sebuah airdrop juga. Ini bisa menjadi keuntungan untuk Bigetron di mana setidaknya mendapatkan weapon dan juga mendapatkan vest, helm juga. Weaponnya apa? Ini Scar L. Scar L dia. Oh enggak, berarti bukan weapon dari bukan weapon dari airdropnya yang diambil sama Ryzen ya? Bukan. Ini lagi sengit-sengit sih. Mereka terpaksa untuk bertahan di dalam low ground. Di balik mereka juga lumayan berbahaya karena balik itu setahu gue graveyard. Ya. Ataupun pergunungan graveyard, high ground. RQ dengan 3 member mereka juga cukup enak untuk menahan pergerakan tim KP, tim BTR juga. Mengingat mereka punya compound yang susah untuk dipush oleh kedua tim ini ya. Tim KB juga tinggal menyisakan seorang Gonzo tertinggal dan juga BTR dengan 4 anggota mereka tapi berada di tempat yang sangat terbuka, nggak mau fight terlalu lama. Ya betul sekali, nampaknya kali ini Bigetron akan berhadapan dengan RRQ, akan coba maju ke arah depan, akan coba nyebrang namun sudah dikunci oleh pemain-pemain RRQ. Zupsi kali ini berhasil nyebrang, Zupsi namun harus ter-takedown karena sudah dikunci, benar-benar dikunci oleh seorang G9 tadi. Iya, itu bakal ada tim RQ langsung trading juga. Kali ini one for nothing ya untuk tim BTR. Di balik satu jeep, nggak bisa kemana-mana. Kita bakal apakah BTR bisa keluar dari jeratan tim RQ atau enggak. Lemparan bom low toss coba untuk menghabiskan orang-orang yang berada di lower ground. Tapi tampaknya tidak akan kena dan Gonzo dari jarak jauh bakal ke take down. Konina Power bakal pulang di posisi ke-13 pada game kali ini. Betul sekali, nampaknya kali ini G9 bisa mendapatkan yang kedua. Micro Boy ter-takedown tadi oleh pemain-pemain RRQ, sayang sekali. Betul, Micro Boy belum habis sih, tapi bakal coba dilemparin Molly juga dari jarak jauh. Tapi Korpai memastikan dapat kill point tambahan kali ini. PW88 kembali dengan style curi-curi mereka. Iya, benar-benar PW88 di hari ini mendapatkan banyak sekali curian kill ke arah mereka, dan mereka sering kali berdekatan dengan pemain-pemain Bigetron ya. Iya, kita bakal kalian juga dari Korpai dan kawan-kawan. Cukup banyak posisi mereka, tapi zona kepental ke bagian utara, sangat kepental ke bagian utara, sehingga memaksa semua tim dari RRQ, dari BTR, dari PW88 kembali rotasi jarak 300 meter. Ya, kita saksikan nampaknya dari Fury Eleven juga sudah melakukan pergerakan. Tersisa 2 orang saja kali ini dari Bigetron, yaitu seorang Luxi dan juga Ryzen. Kita saksikan nampaknya dari Luxi dan Ryzen harus segera masuk ke dalam circle-nya, namun ini dia dari tim KP akan berhadapan dengan RRQ tadi. Oh, ke takedown dan langsung kemenangan begitu saja. D2 sih berani banget ya menggunakan FPW mode, langsung maju ke depan tanpa ragu langsung dihajar lawannya. Dan nampaknya dari tim RRQ juga nggak terlalu jauh pindahnya, mereka langsung masuk ambil ke rumah panjang dan kembali setup kali ini. Di lain sisi kita bakal 4 AM sini juga dihajar oleh tim Secret kali ini ya. Tampaknya semua sisi map mulai fight memperebutkan area-area mereka. Benar sekali, fight terjadi di mana-mana teman-teman semuanya, di mana sangat berisik sekali map Miramar di waktu kali ini karena semuanya benar-benar melakukan open fire. Kita saksikan di mana kelas digital atletik kembali akan coba fight dengan lawannya, namun dari Ryzen berdekatan dengan PW88 kali ini bersama dengan Luxi di belakangnya. Betul, kita bakal lihat dari tim PW88 bakal spray down dengan AK mendapatkan Renare di pulang ke arah lobby. Aerowolf kembali harus balik ke lobby pada game kali ini. Sayang sekali Aerowolf harus dipulangkan tadi oleh PW88, namun kembali berdekatan dengan pemain tim Indonesia lain-lainnya, maksud saya yaitu Luxi dari Bigetron bersama juga seorang Ryzen. Akan coba maju ke depan, 1 orang ter-takedown dari PW88 akan bisa didapatkan, namun PW88 juga berdekatan dengan tim Nova, tim dari Cina kali ini. Akan coba
setup juga tadi, smoke dikeluarkan namun Ryzen akan terus mereka arah depan dengan Rainbow-nya bisa mendapat satu orang, bahkan dua orang diselamatkan. Akankah bisa meratakan PW88 kali ini? Benar-benar sabu bersih dilakukan oleh Ryzen. Bisa satu orang lagi dari PW88, di manakah berada pemain terakhir dari PW88? Nampaknya Ice ada di dalam circle. Betul, kita bakal dari seorang Ryzen, dia tahu bakal masuk ke zona, dia lebih fokus mencari kill ketimbang dengan placement point. Kita bakal lihat Luxi seorang diri, coba masuk ke dalam zona, dapatkah Luxi memaksimalkan jumlah poinnya. 3 kill masuk, tadi Better punya 4, berarti 7 kill harus untuk tim Bigetron kali ini, dan masuk 1 point placement, 8 minimal banget. Ya betul sekali, dan akhirnya PW88 pun dipulangkan teman-teman semuanya. Dan ini adalah replay tadi di mana Ryzen dengan gagah beraninya dengan M249 yang maju mendapatkan satu orang, bisa dapat 2, dan akhirnya yang ketiga bisa didapatkan sabu bersih 3 orang dari PW88. Betul, Ryzen dengan sangat berani ya langsung maju depan. Itu kalau dia nggak sampai ketembak dari jarak jauh oleh DA, itu mungkin Ryzen bisa nahan healing dikit. Karena itu circle-nya tinggal maju di depan mobil dikit kan? Dia mobil dikit, betul, tinggal dengan smoke, dia kan tadi cuma perlu healing, cari waktu bentar, lempar smoke, merangkak ke depan. Itu mungkin dapat lah, mungkin berapa menit, mungkin waktu tambahan 2-3 menit hidup. Dan Luxi bakal ketahuan juga, dan BTR bakal pulang di posisi ke-9, tapi dengan jumlah kill yang lumayan banyak. Ya betul sekali, nampaknya kali ini kita saksikan kembali kelas digital Atletik akan coba berhadapan dengan tim ASL. Joker ada di belakang sebuah gudang, terkena damage dari Blue Zone juga. Joker tidak bisa maju karena sudah dikunci oleh DA, dan langsung dipulangkan saja. Abdur Slayer pulang di posisi ke-8. Iya, kita bakal tim DA ya, tim yang paling agresif dari awal, cukup ya, sangat-sangat nyaman. Ini RRQ bisa rebut posisi 2 ya, mungkin bahkan pertama kalau mereka bisa bermain dengan gemilang, tapi dengan posisi mereka sekarang cukup sulit, dengan jumlah anggota yang terbatas juga ya. Kita bakal tim juga dari beberapa tim, tampaknya Alpha 7 juga sangat nyaman menjaga kompon mereka tuh, meskipun habis harus pindah keluar. TSM juga lagi nyari cara ya, TS lagi nyari cara untuk masuk dalam zona yang cukup dihalangi di dalam circle-nya oleh tim 24 dan juga tim nomor 7. Ya, nampaknya kali ini kita saksikan Alpha 7 juga masih harus maju sedikit ke arah depan, namun sudah ditunggu oleh tim nomor 24 yaitu RRQ. Dan kali ini kita saksikan dari tim Secret, nampaknya Matoy dengan SLR-nya akan coba kembali melakukan tapping-tapping ke arah tim Lux yang sudah terpantau tadi. Iya, ada tim TS juga tampaknya lagi berusaha untuk mencari celah dalam pergerakan mereka ya, supaya bisa masuk ke dalam zona, tapi tampaknya tepat yang mereka incer di dalam tong-tong tadi tuh keburu diisi sama tim lain, jadi mereka perlu untuk nabrak kalau mereka pengen ambil tempatnya. Tapi Beer Eleven akan yang HBD spray down dari Beer Eleven, tidak mendapatkan korban tambahan, dan malah tim RRQ akan pulang di posisi ke-7 membawa 2 placement point. DA on fire banget game kali ini, 10 kill tadi ya? Ya, 10 kill. Top 6, ini udah perolehan poin yang luar biasa banget, tapi baru diomongin langsung diledakin juga oleh Swagwin, 1 bom 3 korban. Lewat bomnya nampaknya Bang Flo belum akan ada percobaan selanjutnya, dan DA akhirnya 3 orang yang ter-takedown tadi sudah rata nampaknya. Rata kah atau 1 orang lagi? Tersisa 1 orang, yang tadi 3 ke takedown udah rata, tersisa 1 Ya, berarti. Selim di kiri. Oh iya benar, Kiri, sisa Selim satu aja. anggota terakhir. Tapi DA gimana pun gue rasa poin mereka cukup besar game kali ini ya. Cukup ngangkatin jumlah poin mereka. Tapi dengan takedownnya RRQ tadi, dipulangkannya RRQ, berarti mereka belum berhasil merangkak ke arah atas ya? Belum sampai ke puncak ya, baru bertahan nomor 3 lah ini. Ya betul sekali, nampaknya kali ini kita saksikan kembali kita berpindah ke arah Paraboy. Namun Paraboy akan coba melakukan setup smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari belakang. Akan coba fokus dulu ke arah tim Alpha 7 yang ada di depan sana. 1 orang ter-takedown, Order nampaknya kali ini malah dari sisi lain U-Hike juga bisa mendapat 1 orang. Betul, kita bakal lihat dari tim TS juga tampaknya sedang mencari cara untuk mensecure area mereka, di mana mereka di low ground, kiri kanan mereka ada lawan, dan langsung jepit juga oleh tim Alpha 7, tidak membiarkan tim TS set up dengan enak. Dari belakang TSJ juga ikut join the fight, mencari kill tambahan dari seorang Kengzo yang beberapa kali menyelamatkan TSJ dengan permainan solo di late game dia. Dari King dengan sangat baik menggunakan Asap sebagai cover, mendapatkan satu korban dari tim Alpha 7, dan langsung menggunakan first aid sebelum Blue Zone akan menghimpit dia. Ya betul sekali, nampaknya King juga harus segera maju ke arah depan. Matoy ter-takedown oleh 2K nampaknya dari tim Alpha 7. Dilemparkan granat ke arah depan tadi, namun belum memberikan damage yang berarti. Nampaknya Paraboy bisa mendapat 1 orang. 2K pun ter-takedown oleh seorang Paraboy dengan granatnya. Paraboy ngeberi pressure dengan utility dimiliki. Ice pun pulang ke arah lobby oleh TSJ, tapi kita bakal tinggal 5 tim yang tersisa. Ledakan lagi menumbangkan tim Alpha 7. Paraboy, bom yang begitu sakit terus ditumpuk ke arah lawan-lawannya. Benar-benar parah boy. Kali ini kita saksikan dari tim Nova ada pergerakan juga. Jimmy akan coba maju dengan baginya turun. Jimmy kali ini spray ke arah depan. Jimmy akan bisa mendapatkan, dan Alpha 7 pun dipulangkan oleh tim Nova. Yes, 7 kill dikantongi juga dengan kenok Paraboy. Tinggal 2 member masih aktif untuk tim Nova, tapi harusnya posisi mereka cukup aman. Masih ada 10 detik kalau pengen menyelamatkan lawannya. Tapi kita bakal dari seorang Kengzo diledakin tanpa ampun oleh Chayoski, mensecure kill tambahan bagi tim Loops. 3 tim tersisa, Nova dengan 3, Loops dengan 3 juga kelas Digital Athletics dengan 1 member mereka, tapi bertahan hingga top 10. 10 kill, 10 placement, minimal 20 poin dikantongi.
Kelas Digital Athletic benar-benar membayar kesalahan mereka di 2 match pertama tadi, dan para boy dipulangkan oleh Chowski kali ini. Tersisa 2 orang saja dari tim Nova. Sementara itu dari Loops masih tersisa 3 orang Bang Flo, di mana Loops juga sudah mengantongi banyak sekali kill, di mana mereka sudah dapat 5 kill kali ini. Betul, kita bakal lihat seorang Chowski bakal maju ke depan pelan-pelan kah kali ini atau bakal bertahan. Nampaknya Order juga bakal ketumbuk oleh seorang Selim, seorang diri solo player Jimmy. Nampaknya diincar oleh Selim, spray down tapi tidak bisa menumbangkan seorang Jimmy. 2 tim tersisa, 3 lawan 1. Jimmy harusnya nggak bakal coba menyelamatkan seorang Order ya, mengingat 3 member lainnya dari tim Loops sudah menekan pergerakan tim Nova. Loops kayaknya harusnya go in for the kill dan secure jadi mereka. Ya, benar-benar keuntungan ada di pundak pemain-pemain dari Loops untuk sementara waktu. Mereka juga bergerak bersama-sama, 2 orang ada di area depan, Karilho dan juga satu temannya yaitu siapa tadi? GLXDN nampaknya kali ini. Spray ke arah depan, Chowski ada di belakang coba untuk melakukan cover. Sudah tahu di mana posisi dari Jimmy. Karilho akan coba maju mencari keberadaan Jimmy yang ada di balik batu. Jimmy, Zona juga nggak berpihak pada dia, jadi dia harusnya bakal kelar sih. Gue jadi dia sih gue menikmati Zona udah. Ya betul sekali, nampaknya Jimmy kali ini melakukan front dan yes, dipulangkan dengan